sama Ceta bakal mencoba ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau misal ada salah langsung ngomong aja gitu. Atau pertanyaan langsung diomongin aja. Jadi di sini kita bakal mau ngebahas UTS yang 2018-2019 yang ada di mana ya? Kuliah ya. Kuliah 2019 sama UTS tahun lalu 2022 2021 2022. Nah, sebelumnya kita bakal ngebahas dulu mengenai fundamentalnya, teman-teman. Aku kayaknya bakal ngebahas awal karena mungkin di kelas 01 tuh terlalu banyak prakteknya ya. Aku nggak tahu sih, ini dari anak 01 waktu itu mengeluhkan ke aku. Ini kelihatan nggak ya tulisan aku? Kelihatan lah ya. Jadi teman-teman, kita di sini bakal belajar tentang sinyal ya. Sinyal, hmm, sinyal tuh apa sih? Mungkin sebagian teman-teman kan udah ya dapat apa sih lab TF3. Sinyal tuh suatu informasi. Kalau teman-teman di lab TF3 biasanya mengirim data dari satu ke satu gitu ya. Nah, ini sinyal itu informasi bisa bisa dari sensor atau transducer, pokoknya suatu informasi aja. Nah, di bab ini kita tuh udah dikenalkan kan yang namanya sinyal deterministik sama sinyal random. Nah, sinyal random ini nggak akan kita bahas. Yang kita bahas tuh sinyal deterministik. Apa itu sinyal deterministik? Sinyal deterministik tuh sinyal yang punya fungsi aja. Jadi inputnya itu, outputnya itu tuh berdasarkan inputnya gitu. Kalau sinyal random kita masukin dua, misal di outputnya itu bisa jadi 5, terus kita masukin dua lagi, outputnya bisa jadi 6 gitu. Makanya random banget. Padahal inputnya sama, tapi outputnya selalu beda. Itu sinyal random. Nah, selain itu nih, di sinyal deterministik, kita di sini juga bakal belajar yang namanya sinyal kontinu sama sinyal diskrit. Diskrit ya. Kenapa? Kenapa ada sinyal kontinu sama sinyal diskrit? Karena biasanya kita taunya sinyal kontinu, misal sinyal gelombang sin gitu ya. Tapi kalau pada aplikasinya nggak ada yang namanya sinyal kontinu. Biasanya sinyal itu selalu sinyal diskrit gitu. Nah, udah gitu, kalau kita belajar sinyal, biasanya kita tahu, eh, mungkin teman-teman pasti tahu ya, ada domain waktu, ada yang namanya domain frekuensi. Kenapa kita harus menganalisis gitu ya suatu sinyal di domain waktu sama di domain frekuensi? Jadi di domain waktu sendiri, teman-teman, biasanya informasi yang kita dapat, misal nih, sinyal ya dalam bentuk domain frekuensi, misal kita punya sinyal sinus gitu ya, ini amplitudo A, ini waktu. Jadi yang biasanya kita dapat di sinyal domain waktu itu ya cuma amplitudo, terus ada waktu gitu ya. Ini ada chat, oh iya. Sama eh biasanya kalau kita di domain waktu kita bisa nyari yang namanya RMS gitu, root mean square. Nah, ini tuh nggak cukup teman-teman untuk menganalisis sinyal. Makanya kita perlu yang namanya domain frekuensi. Fungsinya untuk melihat misalnya median frekuensi atau apa frekuensi rata-rata gitu ya. Frekuensi rata-rata, terus power spectral density gitu. Nah, jadi makanya ada yang namanya transformasi di sini. Biasanya kita punya sinyal waktu, kita harus transformasikan ke sinyal frekuensi. Fungsinya mentransformasikan ya ini, kita harus mengetahui informasi apa aja yang ada di domain frekuensi dan informasi apa aja yang ada di domain waktu. Transformasinya apa? Transformasinya di sini udah ada yang baca cheat sheet-nya kan ya. Jadi ada transformasi Fourier, transformasi Fourier. Kalau dia di discrete, transformasinya ya transformasi discrete Fourier gitu. Terus rumusnya apa? Rumusnya kalau kita misal punya xt sama dengan
sinyal apa ya? Sinyal kontinu A gitu. Nah, berarti nanti kalau kita apa sih namanya? Transformasikan ke dalam domain frekuensi, berarti nanti rumusnya integral dari min tak hingga ke tak hingga E min J omega T dt. Kalau ini fungsinya kontinu. Kalau fungsinya diskrit tinggal diganti xn aja gitu. Terus ini jadinya bukan dt tapi dn. Nah, udah gitu, udah tahu kan ya? Jadi kenapa kita belajar Fourier transform? Kenapa kita harus belajar discrete Fourier transform? Karena pada kenyataannya kita punya sinyal yang kontinu dan sinyal diskrit, dan kita harus mengetahui informasi di domain frekuensi dan di domain waktu. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin kenapa kita harus belajar yang namanya transformasi Z. Jadi, misal nih kita punya sistem ya, kan tadi sebenarnya sinyal itu informasi dari misal sensor, terus transducer gitu. Berarti kan itu sistem ya. Jadi ada input, ada output. Nah, di sini fungsi sistemnya. Nah, kalau aku punya yang namanya XT di sini, atau XN ya, terus aku punya sistemnya itu HN, kalau kita kalikan gitu ya outputnya, ini pakainya yang namanya konvolusi. Konvolusi. Nah, biar nggak ribet, langsung dikali aja, makanya kita transformasikan. Transformasi ke dalam Z. Jadi fungsinya Z itu bukan domain Z ya, tapi memudahkan perhitungan teman-teman biar nggak XN kali HN gitu. Jadi langsung XZ dikali HZ gitu. Ini langsung dikali aja gitu. Nah, transformasi Z itu sebenarnya sama aja kayak transformasi Laplace. Transformasi Laplace. Cuma transformasi Laplace ini kan dalam domain, dalam fungsi yang kontinu. Kalau transformasi Z ini dalam fungsi yang diskrit kayak gitu. Menyinggung sedikit tentang konvolusi. Konvolusi teman-teman udah belajar kan ya. Jadi konvolusi itu menggabungkan antara suatu sinyal XN ke HN, nggak dikalikan, tapi dikali dengan fungsi HN yang dibalik dan digeser. Itu kan ya. Nah, ini fundamentalnya teman-teman mengenai sinyal. Sebelum ke penjelasan di UTS-nya. Di sini ada pertanyaan nggak mengenai fundamentalnya? Kalau misal aku kecepatan, bilang ya. Itu TF ke DFT itu maksudnya dari Oh, enggak, Fourier enggak. ke domain ya? Itu gimana? Oh, enggak, enggak. Enggak, ini maksudnya kita kan perlu mengetahui yang namanya, kita perlu informasi di domain frekuensi. Makanya kita harus ke transformasi Fourier. Cuma kita nggak cuma punya sinyal yang dalam bentuk kontinu, kita punya sinyal dalam bentuk diskrit. Makanya kita eh, transformasinya pakai DFT kayak gitu. Cuma ditambahin diskrit doang sih. Ini sama dengan ya. Sama ini dalam kontinu, ini dalam diskrit gitu. Oke, Kak, paham. Oke, paham ya? Ini udah mencakup semua bab kalian sih sebenarnya. Dari Fourier sampai transformasi Z dan konvolusi. Selanjutnya, ini disclaimer aja teman-teman. Jadi, sebenarnya ini juga nggak tahu ya kita benar apa salah, tapi secara konsep harusnya benar. Udah ada yang baca nggak di yang kemarin hari Minggu dikasih? Hari Minggu atau Sabtu ya? Sabtu. Oke, kalau nggak ada. Nomor 1, model sensor diberikan oleh persamaan diferensial D kuadrat YT per DT kuadrat min 1,2 DYT per DT ditambah YT sama dengan DXT per DT ditambah XT. Di mana XT dan YT itu adalah input dan output sensor. Dengan metode backward, untuk periode sampling T detik, tuliskan dan lukiskan diagram blok sistem filter diskrit dalam domain Z dengan zero inisial.
Nah, aku sebenarnya nggak tahu teman-teman itu pernah diajarin metode backward atau enggak. Cuma aku dapat metode backward itu di matkul kontrol diskrit gitu. Tapi sebenarnya nomor satu itu tuh cuma ditanya adalah transformasi Z-nya aja. Kalau aku lihat secara sekilas ya. Kalau kita udah dapat si waktu diskritnya gitu. Nah, ini sebenarnya metode backward-nya. Jadi kalau D kuadrat YT per DT kuadrat itu sama dengan YT min 2YT plus, dikurangi T besar, ini periode, ditambah YT min 2T besar. Kalau turunan pertamanya, itu YT min YT min T besar per T besar. Terus untuk X-nya juga ya. Jadi ini nanti kita masukkan ke dalam sini, kita dapat ini, terus kita sederhanakan ya, sehingga kita dapatnya ini. Terus kalau aku di sini, biar memudahkan aku sendiri, aku di sini asumsinya T samplingnya tuh 1 detik, jadi 1 1 1 semua gitu. Sehingga nanti aku dapatnya si ini 0,8 YKT ditambah 2 YKT min T min YKT min 2T min 1,2 YKT min T ditambah 2 XKT min XKT min T gitu. Nah, disederhanakan lagi dapat ini, terus aku transformasikan Z. Jadi 4 YKT min T itu sama dengan 4Z min 1 YZ. Terus kalau 2T berarti Z pangkat min 2 YZ. Kalau ini juga, ini 2,5 XKT, berarti ini XZ aja. Terus ini ada min T-nya, berarti ini Z min 1 gitu. Nah, ini diagram bloknya. Jadi masukannya XZ. Terus XZ dikali 1 min 25. Ditambahkan di sini. Terus nanti ada lagi dari 4 YZ ini ya, di sini nih. 4 Z min 1 dimasukin ke sini dikali YZ. Terus ini juga, ini kalau Z pangkat min 1, terus ini Z pangkat min 1, ini artinya nanti jadi Z min 2 dikali pangkat min dikali sama min 1,25, terus ditambah di sini. Terus yang ini juga, ini Z pangkat min 1 dikali 1,25. Atau apa ada yang salah ya? Oh, ini aku ada yang salah. Ini bukan min 1,25, tapi min 2,5. Min 2,5 XZ. Ada. Oh iya, tes nge-lag nggak ya? Suaraku tuh nge-lag juga nggak? Suara kamu aman aja. Aman kok, aman. Oh cuma tulis ininya aja yang nge-lag ya? Soalnya kamu share-nya ini, share apa? Browser doang, jadi nggak kelihatan gitu sih pointernya. Tapi nggak apa-apa. Oh, bentar. Nah ya pakai Biar itu aja. kan pointernya pakai apa sih? Ini ya? Ini oke. Oke, nomor 1, kok coret nomor 1 bisa di ini nggak? Clear nggak? Aman, aman nomor 1. Aku asumsikan aman ya. Terus lanjut ke nomor 2. Nomor 2 tuh sebenarnya DFT. Oh, sama aja nggak pakai. Gimana nih? Ini pakainya DFT. Jadi ini sinyal keluarannya. Ini kan T ya sebenarnya. Cuma kalau di sini kan diskrit. Makanya aku tadi bilang ini XK gitu. Terus rumus dari transformasi Fourier dalam bentuk diskrit ini rumusnya. Jadi ini diingat-ingat aja ya teman-teman rumusnya. Jadi fungsi XK-nya dikali sama E pangkat min J 2Pi per N dikali KM. Gitu. Nah, di yang soal nomor A, itu kan dengan formula matriks tuliskan kompleks magnitud dan sinyal. Jadi di sini
ditulis dalam bentuk matriks karena di sini tuh ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya X-nya juga ada 9 dari X0 sampai, ntar deh, harusnya X0 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 10, ini kebanyakan nih. Ini seharusnya 9. Ini juga, ini 8 doang, maksudnya ini 9. Ini kebanyakan. Terus W-nya, WN pangkat N kali K. Jadi, ini matriks ini tuh sebenarnya ini W pangkat 0 kali 0 gitu ya. Terus ini W pangkat 0 kali 1, terus W pangkat 0 kali 2 gitu. Terus yang di sini berarti W pangkat 0 kali 1, ini W pangkat 0 kali 2 gitu. Sampai di sini W pangkat 8 dikali 8 gitu. Kenapa 8 kali 8? Itu kan N-1 dikali N-1. Ini kan 0 kali 0 sampai 8 kali 8. Kayak gitu. Ini untuk formula matriksnya. Terus, yang soal nomor 2 tuh ditanya, hitung kompleks magnitude dan frekuensi hanya komponen kedua aja dari frekuensi diskrit sinyal XT. Tadi kan dimintanya komponen kedua dari frekuensi sinyal diskrit, berarti X2 ya. Terus, kita masukin X2-nya rumusnya ini. Ini kenapa ada merah-merah ya? Aku bingung. Spotlight-nya nggak bergerak dengan baik. Ini harus gini dong. Nggak bisa deh. Terus X2-nya, ini nggak kelihatan ya. Maaf ya teman-teman, nggak kelihatan. X2 itu kan X0 dikali sama tadi ya, W-nya. Ini W sebenarnya. W dikali tadi 2 dikali 0 ditambah W dikali 2 dikali 1 terus-terusan nih. Tapi X di sini kan X0 ini X1 tipe X2 sampai X8. Terus kita kalikan, kita dapat nilainya dalam bentuk kompleks. Terus yang ditanya cuma magnitude kompleksnya aja, berarti cuma ininya aja. Dapatnya 1,1. Terus ditanya lagi di sini frekuensi radian ya. Frekuensinya, rumusnya frekuensi kan 2pi. 2pi K per N. Nah, K-nya di sini karena tadi pakainya 2, ya dimasukin 2. Terus N-nya kan ada 9 ya, dimasukin 9. Jadi frekuensi dalam bentuk radian di X2 itu sama dengan 4 per 9 pi. Kayak gitu. Itu untuk nomor 1 dan 2. Di sini aman nggak nomor 2? Aman ya. Jadi diingat aja rumus si DFT-nya. Gimana caranya ngetransformasi dari waktu ke frekuensi pakai DFT. Kayak gini rumusnya. Terus ini jangan tipe ya teman-teman. Bukan 1, 2, 3, 4 ke sini. Tapi ini dikali. Jadi N kali K ini. N kali K. W, N dikali K. Kayak gitu. Makanya sampai 64. Itu jangan tipe. Terus udah itu aja. Terus dilanjut ke konvolusi. Teman-teman disuruh pakai ini ya, milimeter block ya. Aku nggak tahu sih milimeter block fungsinya nanti untuk kalian bakal konvolusi satu-satu. Misal aku punya sinyal sini, terus dikonvolusi lagi di sini, terus nanti punya lagi konvolusi lagi gini. Aku nggak tahu ya bakal kayak gitu apa enggak. Cuma tadi aku tanya ke Bu Esti, milimeter block tuh fungsinya buat kalian ngegambar sinyal dalam bentuk waktu XT, misal, terus ke bentuk frekuensinya kayak gimana gitu. Jadi aku bakal
Mungkin kayaknya bakal ada soal-soal fundamental yang misal nih, di aku punya XT-nya sepanjang A, terus X omeganya berapa gitu ya. Ini kayaknya fundamental banget kalau teman-teman punya sinyal frekuensi sinyalnya sepanjang A gitu ya. Ini A terus-terusan. Nah, kalau dalam domain frekuensi teman-teman tuh cuma punya eh, suatu ini omega ya. Jadi kalau dalam domain frekuensi dia tuh bentuknya cuma delta gini doang. Di misal sama dengan 0 ya, misal sama dengan 0. Panjangnya berapa? Panjangnya misal A. Jadi kalau dalam domain frekuensi, teman-teman cuma punya satu kayak gini di omega misal sama dengan 0. Kalau teman-teman punya suatu fungsi yang kontinu A terus-terusan sepanjang waktu T. Takutnya ada soal kayak gini. Lanjut, ini aku hapus saja ke soal konvolusi. Nah, konvolusi itu sebenarnya banyak caranya, sesuai metodenya aja. Jadi, kan konvolusi pengertiannya ini ya, kita punya suatu sinyal misal X, N, terus kita punya juga sinyal HN gitu. Kalau teman-teman, kayaknya di soal juga ada ya, gimana caranya konvolusi Z. Kalau konvolusi kan kayak gini, kalau ditransformasikan Z dulu ke dalam bentuk Z bisa, nanti langsung dikalikan aja ke dalam bentuk Z, kayak gitu. Nah, karena di sini ditanyanya konvolusi, jadi kita ngerjainnya beneran pakai konvolusi. Nah, kalau aku cara ngekonvolusinya tuh pakai ini, pakai matriks. Jadi matriks yang satunya tuh bentuknya kayak gini, terus yang satunya aku transformasi. Ada celah dukun Kak, boleh di fit to Word PDF-nya. Gimana ya caranya? Kurang gede ya? Aman nggak segede ini? Oke. Aman. Sorry ya, sampai nomor 4 baru deh. Oh ya, aku di soal yang 2018-2019 tuh ada soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 tuh soal nanti di setelah UTS. Jadi di sini nggak dibahas kayak gitu. Jadi langsung diloncat di soal nomor 4. Nah, lanjut ya konvolusi. Ini bentuk sinyalnya tadi ya. Dimasukin. Nah, kalau aku yang tadi ya, aku pakai bantuan matriks. Jadi XK-nya bentuknya kayak gini, JK-nya ini tadi ini seharusnya H ya, tapi aku nulisnya J. Terus ditransformasi. Nah, ini dikali aja. Karena ini ada 6 kali 1, terus ini 1 kali 6, nanti dapatnya 6 kali 6 kan. Nah, ini nanti teman-teman tambahkan kayak gini nih. Ini masukin ke baris 1. Terus, bentar, ini ya. Terus yang ini masukin ke baris 2. Terus yang ini masukin ke baris 3. Ini ke 4. Sampai selesai ke sini, itu dimasukin ke sini. Ini lebih simpel daripada teman-teman harus ngegambar satu-satu, terus nanti digambar lagi, gambar lagi, ngegambar lagi kayak gitu. Ini lebih simpel buat teman-teman pakai matriks kayak gini. Ini salah satu opsi ya. Nah, terus ini aku juga nggak asal ngitung. Jadi aku di sini pakai codingan juga. Jadi kalau misal teman-teman mau belajar nih konvolusi ya, melihat ketelitian teman-teman, bisa bisa pakai ini buat ngeceknya. Terus nanti konsep ini itu sebenarnya mirip kayak konsep Excel yang dibuat di sini. Kayak gitu. Itu untuk konvolusi. Aman teman-teman untuk konvolusi, terus apa tadi? Transformasi discrete Fourier sama transformasi Z tadi. Aman? Aman ya? Oke. Lanjut soal nomor 5. Di sini katanya
rancang sebuah sistem digital sound analyzer guna mengenali kesehatan sebuah mesin mobil berdasarkan komponen-komponen frekuensi suara yang diemisikannya, di mana informasi frekuensi yang didapat hendak diperagakan pada layar komputer. Dimisalkan rentak frekuensi suara yang menjadi perhatian itu 2000 sampai 2000 Hz. Ya, ini dimisalkan dalam rancangan ini output dari transduser suara memiliki rentang magnitud 0 sampai 50 mV dengan nilai terendah magnitud sinyal yang dibaca komputer itu 0,005 mV. Berarti ini apa ya? Ketelitian komputernya. Terus dimisalkan pula bahwa digital sound analyzer memiliki resolusi frekuensi sekurangnya 50 Hz. Gambarkan diagram blok rancangan sistem digital sound analyzer yang dimaksud dan berikan keterangan lengkap mengenai spesifikasi dan pengolahan sinyal pada masing-masing komponen sistem pada diagram blok. Berikan pula alasan pemilihan parameter pengolahan sinyal untuk peragaan di layar komputer. Periode sampling dalam satuan detik, panjang observasi sinyal dalam satuan detik, dan jumlah data. Nah, di sini kita udah tahu ya, kalau tadi amplitude tegangannya itu 0 sampai 50, terus rentang frekuensinya tuh 20 sampai 2000 Hz, terus ini ketelitiannya ya. Ini ketelitian, bukan resolusi. Telitian. Gimana sih nulisnya? Ya gini. Nah, kalau aku buatnya sederhana banget. Jadi katanya kan sinyal suara ya. Jadi misal nih ada suara, terus aku pakai transducer untuk mengubah suara menjadi listrik, sinyal listrik. Udah gitu, karena yang diminta itu 2000 sampai 2000 Hz, makanya aku pakai bandpass filter. Jadi yang diambil tuh cuma nilai tengahnya sini aja. Udah gitu, karena nilainya masih bersifat analog, aku convert jadi ADC. Terus dapat deh keluarannya, kayak gitu. Ini seharusnya Ika. Terus di sini diketahui pada soal tentang magnitudenya kan 0 sampai 50 mV dan keakuratan minimum yang diinginkan itu 0,05. Ini resolusinya. Resolusi. Jadi resolusi itu rentang dibagi sama ketelitian. Jadi rentangnya 50, tadi 0 sampai 50 ya. Kalau rentangnya min 10 sampai 10, kalau ininya min 10 sampai 10, berarti rentangnya 20 gitu. Ini dihapus. Oh iya, ya benar-benar. Aku salah. L ini level kuantisasi, guys. Untuk ADC-nya. Rumusnya ini ya, rentang dibagi ketelitian ditambah 1. Didapat berapa nih? 10.001. Udah gitu. Kan di sini juga ini ya, dibutuhkan kira-kira berapa bits yang perlu dipakai untuk ADC-nya gitu. Makanya di sini 2 pangkat B itu harus lebih besar sama dengan L. Di sini didapat B-nya itu 13,28. Makanya kita pakainya 14 bit. Terus untuk frekuensi sampling tuh bisa pakai teorema Nyquist. Jadi F Nyquist-nya itu lebih besar daripada 2 F maksimal. Cuma ada yang bilang gini, kalau digitalisasi, diskritisasi gitu ya. Diskritisasi, kalau kata Bu Esti, mending sinyal F sample itu jauh lebih besar daripada F maksimalnya. Bahkan mending pakainya 10 kali dari F maksimal gitu. Kayak gitu. Ini bebas kalian. Cuma kalau aku di sini pakainya kan 2 kalinya ya. Untuk menghindari aliasing. Udah didapat nilai frekuensinya 4000. Terus berarti periodenya 1/4000. Terus katanya panjang observasi sinyal. Nah, di sini kan TS-nya tuh 1/4000 ya. Jadi kalau aku punya sinyal 1 detik aja, di sini tuh berarti banyak banget cacahannya sekecil itu gitu untuk ke 1 detik. Makanya di sini panjang observasi yang bisa kita ambil tuh sebenarnya
harus lebih besar daripada periode. Jadi aku di sini ambilnya 1 detik. Terus jumlah datanya berapa? Kalau frekuensinya 4.000, berarti jumlah data dalam 1 detik berapa? 4.000 juga. Kayak gitu. Itu untuk soal nomor 4. Di soal nomor 4 ada pertanyaan nggak? Kalau kecepatan bilang ya guys. Oke, aman? Oke. Ini juga ada contoh soal yang sama di atas. Pekerjaannya juga mirip. Jadi di sini deltanya 0,025 volt, terus di level kuantisasinya dapatnya 2001, terus kita cari jumlah bitnya ternyata 7,65, jadi kita pakai 8 bit. Terus untuk cari phase samplingnya, kalau di sini aku pakainya 2 kali gitu ya, tapi bebas teman-teman. Bisa pakai 10 kali, yang penting teorem Nyquist nggak boleh kurang dari 2 kalinya. Kayak gitu. Cuma 2 kali itu udah tricky banget. Terus, udah deh. Udah selesai di soal 2018-2019. Kalau nggak ada pertanyaan di soal itu, mungkin aku kasih ke Ceta buat ngejelasin soal yang kemarin. Izin share screen dah. Oke, ntar aku stop sharing. Ini kalau ada yang mau ditanya gitu langsung tanya aja ya. Siapa tahu aku atau Aziza bisa jawab. Tapi kalau nggak bisa, mohon maaf. Jadi kita lanjut langsung ke UTS yang 2021-2022 yang tahun lalu. Cuma kalau nggak salah tuh beberapa soal dijelasin juga di kelas kayaknya, setahu aku. Tapi kata si Bapak Eko, nggak apa-apa bahas lagi aja biar lebih ngerti. Jadi udah kita bahas aja. Jadi langsung kita masuk aja ke soal yang pertama. Ini diminta meninjau sinyal, ada sinyal sinusoidal, dijumlahkan. Nah, yang pertama, kita diminta untuk mencari frekuensi samplingnya kan. Tapi sama kayak Azza juga, carinya minimum itu kan berdasarkan teorema Nyquist. Tinggal gini aja. Kalau misalkan nggak diminta minimum, kalian bebas pakai berapa aja, yang penting di atas 2 kali F maksimum. Nanti kita dapat segini. Kita pakai frekuensi maksimalnya dari frekuensi maksimal di sinyal. Jika kita sinyal pakai yang ini, berarti frekuensi maksimalnya kan di 4000 pi per 2 pi hertz. Jadi kita dapat 4000 hertz sebagai frekuensi sampling kita. Terus yang B, ini aku cepat karena ini udah dibahas di kelas ya. Yang B, tentukan sinyal akan teralias bila menggunakan frekuensi sampling bernilai 50% dari frekuensi sampling di nomor 1A. Jadi kalau tadi kita dapat Fs-nya 4000, berarti kalau 50% kan 2000. Nah, kita tinggal substitusi aja ke dalam persamaannya, kita buat persamaan hasil kuantisasinya. Jadi kan awal sinyal kayak gini, terus saya tahu kalau untuk mendiskretisasi sinyalnya kan kita tinggal ganti aja N sama dengan T per Fs. Salah balik. T sama dengan N per Fs. Kita masukin ke sini, kita dapat hasil segini. Terus yang tanya itu kan sinyal akan teralias. Jadi kalau misalkan pakai frekuensi 50%, kita dapat sinyal cacahnya kayak gini. Berarti di sinyal itu kita akan mengalami aliasing sinyal dan di frekuensi yang sama secara periodik juga atau 2pn. Karena sinyalnya kan akan tergantung kelipatan ya kan. Karena kan dia sinusoidal. Udah sih gitu doang yang nomor 1. Aman nggak? Aman lah ya. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ini ada tinjau sistem berikut. Ada fungsi Z dalam domain Z. Terus kita cuma diminta untuk menentukan respons impuls aja. Jadi simpelnya tinggal dikali sama respon impuls dalam domain Z sih.
Ini aku pakai contoh nim aku aja, ada A-nya 0, B-nya 9, kita substitusikan persamaan yang ini, kita dapat persamaannya jadi, mana? Gak ada. Harusnya jadi gini ya. 1 per B per 9, Z min 2. Bawahnya 1, karena A-nya 0. Jadi cuma gini doang. Terus untuk dapat respons impuls, kita kaliin sama sinyal impuls dalam domain Z, yaitu 1. Ini ada di tabel transformasi Z juga. Saran aku tabelnya salin aja ke cheat sheet supaya kalau kalian lupa ada pegangan gitu. Terus kita tinggal kaliin. Kita kaliin 1 sama ini kan sama hasilnya. Habis itu untuk dapat responsnya tinggal kita transformasi balik aja dari Z ke domain waktu. Lagi. Domain cacah. Nah, dapat. Ini pakai transformasi biasa aja. Cuma kalau kalian dapat NIM-nya nggak kayak gini, mungkin perhitungan lebih ribet dikit aja sih. Tapi tinggal masukin prinsip-prinsip transformasi balik dari transformasi Z aja. Aneh. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 kita masuk ke dia tuh dimintanya konvol. Ya, kenapa? Oh, enggak. Kak, maaf Kak, mau nanya Kak. Ya, Boleh nggak, Kak? atas. Yang soal nomor 2, kayak aku masih belum kebayang kalau misalnya contohnya tuh bukan 0, bukan 1 gitu Kak bawahnya. Boleh dicoba contoh lain nggak, Kak? Kita coba ya. Tapi disclaimer dulu, aku udah lupa cara ngitung transformasi Z, jadi kita coba bareng-bareng aja. Misal, NIM siapa yang enak ya? NIM kamu berapa aja? 45. 133 19 045. Berarti kan A-nya berapa? Lupa. A NIM angka terakhir, B angka kelima. A-nya 5, B-nya 1 2 3 4 5. Oh, 5 tuh berarti yang mana sih? 9 ya? 9, oke. Berarti kan kita dapat GZ sama dengan Z pangkat min 1 tambah 1 per 9. Z pangkat min 2 per 1 tambah 1 kurang 5 per 9. Z pangkat min 1 tambah 5 per 9. Z pangkat min 2 kuadrat. Ribet ya? Ntar, kita review dulu. Aku lupa deh ke sifat-sifat transformasi Z. Makanya kan simpelnya kalau misalkan kita kali ke fungsi impuls, hasilnya kan sama ya, karena kan cuma dikali 1 doang. Berarti yang kita harus cari kan sebenarnya tinggal transformasi baliknya aja dari si GZ. Nah, kita buka tabelnya dulu. Wait.
Aku ganti share screen ya ke PPT yang transformasi Z. Bentar. Jadi kalau misalkan tadi konsepnya di bawahnya nggak satu gitu kan. Berarti kan ada pembaginya yang ada komponen Z-nya kan, Z-1, Z-2. Sebenarnya kan kalau tadi kita tinggal masukin aja ke tabel, karena kita udah tahu kalau impulse tuh kayak gimana, kalau fungsi step kayak gimana gitu kan, dan lain-lain. Sebenarnya sama juga sih. Kalau tadi, kalau misalkan aku sih paling yang pertama kita cari di tabel dulu, ada nggak sih bentuk transformasi Z yang bisa kita akalin gitu buat masuk ke dalam si sinyal cacahnya. Kalau enggak, kita bisa pakai inverse metode yang ini, yang pakai pembagian langsung, atau pakai partial fraction expansion atau inversion integral. Sebenarnya kalian mau langsung kayak giniin juga bisa gitu. Ini kan bentuknya sama kayak tadi kan, yang hasil pembagiannya. Kalau menurut aku sih nggak apa sih, karena kan kita cuma diminta respon sinyalnya aja. Nanti kita bakal dapat X1, X0, 1, 2, 3, bla bla berapa. Jadi ini tinggal masukin aja, tinggal kalian bagi langsung. Tapi kalau misalkan mau kalian pakai yang metode komputasi, janganlah kalau manual, itu pakai komputasi aja. Bisa pakai yang partial fraction juga, cuma kayaknya kalau buat bentuk yang tadi enakan yang bagian langsung ya. Sama ya bisa kalian cocokin dari si tabel ini aja sih, mana tabelnya. Misal mungkin bentuk tadi tuh bisa kalian deketin pakai yang si cos ini atau sin atau yang dikali sama konstanta pangkat sesuatu. Gitu sih. Wait. Hmm. Kak tuh dikasih ini gak sih latihan transformasi Z sama dosen? Atau kelas UST doang? Atau sama UST juga gak dapet? Satu nggak ada Kak. Kelas tuh gak ada? Ya, ya deh. Nanti aku share ini deh, share apa ya? PR aku yang pernah buat tahun lalu yang buat transformasi Z. Ntar kalian bisa lihat contoh-contoh situ, itu kayak lengkap banget. Semua jenis bentuknya ada. Ntar aku share. Aku share sekarang deh, wait. Di files. Kayaknya karena kalau yang backward tadi tuh Azza juga dapetnya dari ini gak sih? Dari mata kuliah lain. Kayak komputasi rekayasa deh. Atau dari mana sih? Aku dapatnya dari ini nih, semester kemarin 7 Tujuh. di Discrete. Gak apa Astagfirullah. guys, kayaknya itu cuma metode aja deh dan kayaknya nggak mungkin diujiin. Cuma itu kan 2018-2019 ya. Kebetulan itu yang ngajar Pak Haryono. Dan waktu aku baca buku-buku Pak Hari itu emang di bab kita sebelum UTS tuh ada dibahas gitu backward forward kayak gitu.
Cuma sekarang nggak pernah sih. Kalau yang matriks tadi, itu cuma ngemudahin kalian daripada kalian harus ngegambar diagram-diagram kayak gitu kan. Jadi mending pakai matriks aja gitu. Kalau untuk konvolusinya. Aja. Kalau misalkan gak diminta di soal pakai grafik gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan diminta, kalian gambar aja. Karena di Iya benar. sebuah milimeter blok kan kayak disuruh gambar sih. Ini yang, ini berarti kan langsung aja sih. Kalau menurut aku ini tinggal pakai, ini kan yang diminta cuma respons impuls aja ya, N. Ya udah kan bagi aja langsung yang pakai metode bagian tadi. Biar nggak mikir gitu. Bisa kan ya bagi kayak gini? Ntar dapat deh hasilnya berapa. Sekian, 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 ntar dapat YN sama dengan bla 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 X 0 tambah masalah ding. Pokoknya ntar dapat X 0 berapa, ya 0 ya 1 ya 2 bla 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 gitu. Oke. Kalau nggak dibahas sih harusnya nggak keluar sedetail itu sih. Aman. Ada yang mau tanya lain nggak transformasi Z? Itu aku udah kirim PR aku yang kemarin. Itu kayak ada 5 soalan gitu yang buat transformasi Z. Dari yang bentuknya standar impulse step gitu sampai ke yang cosinus bla 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 gitu. Bisa dicek aja buat referensi. Tapi emang kudu banyak latihan sih kalau transformasi Z. Bingung. Hasil PR aku doang. Nanti aku kirim juga abis beres sinyalnya. Abis beres tutornya. Sekalian semua file yang kita kerjain hari ini. Ini ada yang mau tanya lagi nggak atau aku bisa lanjut ke nomor selanjutnya? Oh, itu ada di PR kalian juga ya nomor 6. Cuma bawahnya ada angkanya ya. Pantesan. Oke, lanjut aja kalau gitu. Masuk soal nomor 3, dia diminta konvolusi ya. UT dikonvolusikan dengan UT, di mana UT-nya itu fungsi step dengan nilai 1 untuk T-nya sama lebih besar daripada 0 dan 0 untuk T-nya kurang dari 0. Ya udah, ini kan dapat kita fungsinya kayak gini doang dan kayak simple kan 1. Jadi kita nggak usah pakai cara macam-macam. Kalau aku kemarin ngerjainnya langsung masukin ke persamaannya aja. Masukin ke integral. Karena kita tahu yang terdefinisi kan cuma di 0 sampai satu nilai kan. Kalau di sini kita pakai 0 sampai T berarti. Kita masukin aja. UT dikalikan UT min tau dt. Kita dapat segini. Karena hasilnya jadi FT sama dengan T untuk T besar dari 0. Jadi kita dapat hasilnya kayak gini deh. Kalau misalkan kita buat grafik, ya udah kayak gini. Cuma di nolnya nggak terdefinisi ya. Karena dia lebih dari 0. Bukan lebih dari sama 0. Ini yang nomor 3. Harusnya simpel lah ya. Harusnya. Terus kita lanjut ke nomor 4 sama 5. Jadi buat yang di soal 2022 kemarin tuh ada 2 soal yang aplikasi gitu. Ada yang kayak gini, sama ada yang kayak gini. Cuma yang kayak gini. Cuma kata dosen tuh nggak akan sampai sini UTS-nya. Jadi kayak cuma paling ngitung-ngitung aja gitu aplikasinya habis UTS. Tapi nggak ada salahnya lah ya kita mencoba. Nah, di yang nomor 4 ini dia melakukan operasi korelasi silang cross correlation. Kalau nomor 5 dia tuh ngasih grafik koherensi. Jadi paling sebelum masuk situ aku mau jelasin lagi apa itu konvolusi sekalian deh, konvolusi, korelasi, dan koherensi. Wait, share lagi.
Ini udah aku ringkas sih, karena kemarin juga jadi PR gitu dari Bu Mira. Jadi langsung aja kali ya. Jadi kalau konvolusi itu sebenarnya udah jelasin juga sama Aziza. Dia itu intinya operasi matematika yang berupa integral didapatkan dua fungsi, yang salah satunya itu dibalik dan selanjutnya digeser. Dan dia ini bisa dilakukan pada domain waktu dan berfrekuensi. Intinya nanti dikaliin, kalau misalkan pakai dalam domain frekuensi tinggal dikaliin doang, tapi kalau misalkan dalam domain waktu ya harus mengerti operasi-operasi kayak gini. Kalau dalam domain Z juga tinggal dikaliin aja. Untuk aplikasi-aplikasinya udah aku taruh di yang tutorial sinyal yang tadi yang kemarin di share filenya ada di paling bawah aplikasinya apa aja. Terus yang kedua ada korelasi. Nah, kalau korelasi ini fungsinya intinya melihat kemiripan antara suatu fungsi dan fungsi lainnya. Jadi ada dua fungsi. Mereka itu seberapa mirip sih dalam domain waktu. Dan dia itu sama aja, ngitungnya kayak konvolusi. Cuma nggak perlu dibalik. Kalau tadi kan konvolusi kita harus balik dulu sinyalnya satu, ntar baru digeser. Kalau ini langsung digeser aja. Nah, dua jenisnya ada autocorrelation sama cross correlation. Kalau autocorrelation itu dia ngekorelasiin satu sinyal dengan sinyal itu sendiri, kalau cross correlation dengan sinyal lain. Dan ini formula-formulanya doang. Terus yang ketiga ada koherensi. Intinya tuh sebenarnya sama aja kayak korelasi, cuma dalam domain frekuensi. Dan biasanya tuh dievaluasi dari densitas spektral antara dua sinyal. Yang rumusnya ini dan ini. Ya tinggal masukin aja. Jadi nanti bisa dilihat aja dari nilai fungsi koherensinya. Kalau misalkan nilainya di antara 0 dan 1. Jadi kalau nilainya 1, maka sistemnya linear, berarti kan mirip. Kalau misalkan kurang dari 1 atau bahkan 0, berarti tidak linear. Ada sesuatu yang tidak mirip gitu. Intinya gitu aja sih. Terus karena dari situ kita bisa bahas deh pokoknya si aplikasinya. Jadi kalau nomor 4 ini kita tuh diminta buat ngevaluasi kontraksi otot di wajah. Ada dua otot. Yang pertama zygomaticus major di titik 2 dan 3 di atas. Sama depressor anguli oris di 1/4. Ini gak penting sih buat kalian tahu ototnya itu apaan. Cuma intinya pas orang lagi bicara diukur sinyalnya. Sinyal dari otot. Terus kita dapat sinyal kayak gini. Terus sama ibunya sama yang bikin penelitian ini dia kasih envelope di yang merah-merah ini. Nah, terus si hasil envelope-nya dikorelasikan antara otot yang pertama dan otot kedua. Hasilnya tuh grafik yang di bawah. Jadi intinya tuh kita disuruh mengevaluasi apakah ada waktu delay dari kedua sinyal EMG itu. Dan kalau kita lihat di sini dia nggak pas di tengah ya. Jadi menurut aku sih nggak ada waktu delay gitu. Ada waktu delay dikit. Jadi nggak persis sama sinyalnya. Bisa kelihatan juga kan dari yang atas juga kan nggak persis sama gitu. Jadi ada waktu delay. Jadi intinya semakin kecil waktu delay harus semakin fasih. Dan kalau dari korelasi yang didapatkan kelihatan ada waktu delay di titik like itu ada. Jadi nggak pas simetris di 0. Artinya ya berarti cara ngomongnya fasih. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan nemu soal yang aplikatif kayak gini, tinggal disambung-sambung sama teorinya. Soalnya pasti pure teoretik, gak mungkin ngitung. Nah, masalahnya apakah ada atau enggak, kayaknya nggak ada di soal UTS besok. Tapi karena ada di soal yang kemarin, satu lagi, ya udah. Kalau ini lanjut dari koherensi sinyal input-output sebuah instrumen. Jadi ada sinyal koherensi sinyal 1, dan ada nilai-nilainya, per frekuensinya berapa. Dan ini tuh jadi bisa dilihat kalau dapat disimpulkan bahwa sinyal input dan output itu punya linearitas yang tinggi di frekuensi yang rendah di sini. Karena cenderung linear dan gak drop sama sekali. Tapi pas kalian lihat di angka yang antara 30 sama 35 ini, ada dropnya 1, di sini juga ada dropnya. Jadi lama-lama udah nilainya kurang dari 1, dia ada yang turun lagi gitu. Artinya
dia udah nggak terlalu koheren di frekuensi yang lebih tinggi. Terus ada dropnya itu menandakan adanya draw atau noise yang cukup dominan. Jadi dia mengganggu instrumen pada frekuensi tersebut. Jadi kalau untuk instrumen tersebut berarti baiknya untuk digunakan di rentang frekuensi yang linear aja, di yang mendekati 1. Ini kalau buat ngebahas aplikatif dari si konvolusi, koherensi, dan korelasi. Untuk soal UTS yang kemarin udah habis sih. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kayaknya soal yang pasti keluar tuh, kalau misalkan ada disuruh bawa milimeter block, berarti kalau nggak disuruh ngitung konvolusi pakai grafik, ya berarti kan harus ngegambar sinyal yang kayak di soal PR kalian yang awal-awal itu. Yang PR terakhir. PR 4, Bu Esti. Mungkin ya. Tapi harusnya kalau misalkan offline kayak gitu ngitung nggak terlalu susah sih. Selain ini kan yang soal UTS ini kan online juga kan. Terus nggak terlalu susah juga ngitung. Tapi ada Pak Endra-nya sih, nggak tahu sih, nggak bisa dijamin. Saya waktu kita UAS kemarin tuh disuruh ngitung yang sampai berbaris-baris gitu. Jadi semoga nggak sampai kayak gitu juga. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita lanjut ke bahas beberapa PR terakhir? Harusnya iya sih, Zah. Karena Pak Endra kan belum ngajarnya habis UTS. Sebelum UTS, murni Bu Esti dan Bu Mira. Makanya soalnya lebih manusiawi. Oh iya, info aja. Besok tuh soalnya kelas 1 sama kelas 2 tuh sama. Dan kalau aku lihat PPT-nya Bu Esti sama Pak Endra tuh rada nggak tahu. Sama sih sebenarnya, cuma pembawaannya beda aja. Jadi kayak saran aku coba baca dari dua-duanya deh. Biar nggak kaget-kaget amat. Siapa tahu soal yang unexpected gitu. Jadi paling ada soal yang kayak bikin seneng gitu, ada juga yang bikin pusing. Tapi semoga nggak bikin pusing-pusing amat lah. Bisa dikerjain sih harusnya. Tapi ini ya, maksudnya kayak coba usahain dibagusin di UTS, soalnya materi UAS tuh ribet banget. Udah masuk filter tuh ngitungnya luar biasa. Bagusin UTS aja. Pusing UAS, pusing. Aman gak? Kalau aman kita lanjut ke PR, mangga Zah. Oke, makasih Ceta. Ini disclaimer aja ya. Jadi tuh kan aku tanya sama Bu Esti ya mengenai apa yang harus dibawa. Terus Bu Esti bilang milimeter block. Terus aku tanya buat apa milimeter block? Buat ngegambar si sinyal kayak PR gitu. Jadi tadi tuh aku tahu ada PR tuh kapan ya, siang atau pagi gitu. Dan cuma mengulas-ngulas sedikit sih. Jadi kita kerjain coba PR kalian bareng-bareng aja ya. Ini aku share screen. Mana ya? Ini ada yang udah ngerjain belum? Biar di share screen-nya yang udah dikerjain. Ini terakhir besok ya, teman-teman. Nah, setuju tuh. Ada yang udah ngerjain belum? Manik udah. Mana Manik? Dedan. Oh, udah. Mana, mana, mana? Isan juga udah. Berarti yang udah nanti mungkin kalau misal ada salah dan apapun, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Udah mending daripada ngaku-ngakuan, share tugas kalian aja deh. Biar nanti kelas K01 bisa ngeliat juga gitu. Kasihan K01, nggak pernah dapet PR. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bahas nomor 1 dulu ya. Oke, nomor 1. Kuantisasi. Apa guys kuantisasi? Gimana sih caranya pakai ini ya? Ini kita nggak bakal ngehitung banyak-banyak ya, kita cuma mengarahkan aja. Kuantisasi. Kuantisasi itu ini ya, apa sih namanya? Sama kayak diskritisasi. Ini kok nggak bisa ya aku ngegambar. Sama kayak diskritisasi. Oh, kok hilang, Re? Nggak paham aku pakai ini. Ini aja ya. Kocak. Jadi kuantisasi itu sama dengan diskritisasi ya. Jadi mengubah sinyal yang analog ke dalam bentuk digital gitu. Jadi kalau kuantisasi, misal aku punya sinyalnya sinus, kan kalau kita ngediskritin kan kayak gini nih, sinyal sinus. Gini ya, gini-gini. Terserah ding, ini kurang panjang, ini lebih panjang, gini ya. Nah, di sini kan mungkin ada 0,02, di sini 0,3 atau berapapun gitu ya. Terus ini 0,33, terus ini 0,41 gitu. Nah, ini tuh didekatkan ke bentuk-bentuk yang eh K sama dengan 1, 2, 3 gitu. Jadi nggak ada lagi di belakangnya gini. Ini jangan pakai 0 deh, mending 1,1, 1,3, 2,3, misal 3,4. Jadi didekatkannya ke nilai-nilai yang eh apa ya? Bentuknya 1, 2, 3 gitu. Jadi ini berarti didekatkan 1, 2, 3 itu kuantisasi. Jadi mendiskritisasi, mengubah sinyal kontinu ke sinyal diskrit atau sinyal analog ke sinyal digital gitu. Terus kalau rekonstruksi apa? Rekonstruksi kebalikannya dari kuantisasi. Jadi tadi kan kita ngubah ya, ngubah sinyal yang tadinya analog ke digital. Kalau yang rekonstruksi itu berarti mengubah yang tadinya digital ke dalam bentuk analog kayak gitu. Terus frekuensi Nyquist tadi ya, F Nyquist itu 2 kali lebih besar dari 2 kali F maksimal. Terus frekuensi folding apa? Frekuensi folding itu frekuensi yang menyebabkan aliasing. Terus sistem linier. Sistem linier itu AX sama dengan ditambah B kan ya. Tapi mungkin di sini maksudnya ini ya, input output itu bergantung input gitu. Setiap waktu. Jadi bentuknya AT plus B. Kayak gitu kan, linear. Terus kalau sistem tak berubah terhadap waktu, berarti nilainya nggak berdasarkan waktu. Ya, kayak gitu kan, benar sesuai. Keluarnya itu nggak berubah jika masukannya itu diberikan pada waktu tertentu. Misal, apa ya? Kalau kita punyanya sinte, ini kan berarti berubah terhadap waktu. Tapi kalau kita punya nilainya, masukannya misal, apa ya fungsi nggak berubah terhadap waktu? Pokoknya dalam fungsinya nggak ada fungsi waktunya aja. Jadi dia nggak, jadi fungsinya misal T-nya selalu, T-nya segini. Oh, contohnya fungsi konstan, ya kan? Dia nggak berubah terhadap waktu. Waktunya terus tapi dia kayak gini aja, gitu. Nggak ada perubahan terhadap waktu. Terus kalau fungsi stabil nih, ya sesuai namanya ya, fungsinya stabil. Jadi ini tuh kalau fungsi stabil itu input sama outputnya tuh dibatasi sesuatu gitu. Jadi misal dibatasinya pi, min pi sampai pi, kayak gitu. Contohnya fungsi stabil itu cos 2pi t. Kan cos itu maksimalnya 1, minimalnya min 1, kayak gitu. Ini fungsi yang stabil. Jadi fungsinya stabil dan dibatasi sesuatu. Saya pakai itu, Kak.
Respon terhadap sejumlah masukan sama dengan jumlah respon terhadap masing-masing masukan. Benar, benar. Benar kok, pakai itu juga bisa. Pokoknya masukan output sama dengan masukannya gitu. Responnya bergantung sama masing-masing masukannya. Dan bisa dijumlah. Ini pengertian aja di nomor 1. Jadi kalian bisa pakai ChatGPT juga guys. Kalian manfaatkanlah AI. Lanjut di soal nomor 2. Ini ada pertanyaan nggak soal nomor 1? Sudah pakai pinter. Pinter guys. Aduh, astaga ChatGPT. Lanjut ya. Tinjaulah sinyal X analog T sama dengan T sin 100 pt. Ini kalau kita analisis berarti frekuensinya sama dengan berapa? Omega dulu deh. Frekuensi radiannya di sini sama dengan 100 pi ya. Berarti frekuensinya itu kan sama dengan 100 pi dibagi 2 pi sama dengan 50 Hz. Ini frekuensinya. Terus untuk apa lagi? Selain frekuensi berarti ada periode. Periode berarti 1/f. Berarti 1/50 0,02 second. Terus ditanya A, gambarlah sinyal ini pada kertas milimeter blok untuk T di antara lebih besar daripada 0 dan lebih kecil sama dengan daripada Tevin, di mana Tevin itu waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2 periode. Nah, kita tahu kan tadi T periodenya. Ini. T periode ya, T-nya kan sama dengan 0,02. Berarti Tevin-nya, ini second, detik aja lah bahasa Indonesia. Tevin-nya berarti sama dengan 2 kalinya. Berapa? 0,04 detik. Disuruh gambar, ya udah gambar guys. Karena bentuknya sin kan, berarti gimana gambarnya di sini ya? Ini T, misal ini 3 ya, amplitudenya 3. Terus kita gambar, karena 2 kali dari periode berarti ada 2 sinyal gitu. Ini 1 periode 0,02, ini 2 periode 0,04. Terus amplitudonya 3. Ini untuk nomor yang A. Oh, masih ada deh. Oh, yang B. Yang B, bila sinyal X analog dicacah dengan frekuensi Fs sama dengan 300 sampel per detik, tentukan sinyal diskrit Xn. X analog N per Fs. Berarti X kan ini kita punya yang namanya ini ya. Apa sih namanya? T periodenya 20 milisecond atau 0,02 detik. Kalau misal dalam 1 detik itu ada 300 sampel, berarti dalam 1 periode itu berapa? Berarti kan dalam 1 periode 0,02 detik dikali 300 sampel per detik. Ini dicoret, 0,02 berarti dikali 300, 2 kali 3, 6 sampel. Jadi dalam 1 periode itu ada 6 sampel. Nah, fungsinya kayak gimana? Fungsinya berarti tinggal dimasukin aja N per Fs. Berarti Xn itu sama dengan 3 sin kan 100. Terus T-nya diubah aja. Kan tadi XT kan? Jadi ini N per 300. Ini fungsi yang A. Yang B, ini yang A. Terus yang C, buatlah gambar sinyal Xn bertumpuk dengan gambar sinyal XAT yang telah dibuat pada butir A. Apakah sinyal Xn ini periodik? Bila jawabannya adalah iya, sebutkan periode sinyal ini dalam satuan milisecond. Kan tadi Xn-nya ini ya. Ini kan. Terus kalau kita lihat, ada 6 sampel setiap 1
periodenya. Jadi kalau kita misalkan bertumpuk, berarti ada 6 nih. Kayak gini bentuknya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini satu periode udah ada 6 sampel, terus ini juga. Jadi ini bertumpuknya kayak gini ya. Kayaknya sih kayak gini. Benar-benar nggak yang udah ngerjain PR? Benar ya. Terus, adakah sinyal SN ini periodik? Bila jawabannya iya, sebutkan periode sinyal dalam satuan milisecond. Ini ya. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, dalam satu periode itu ada 6 sampel. Jadi, untuk mengetahui periodenya, ini kalau sinyal diskrit, itu periodenya beda sama kita ya. Kalau kita kan ngelihat sinyal, periode sin itu ya udah gunung dan lembah gitu ya, bukit dan lembah. Cuma kalau si diskrit itu tuh periode tuh itu jarak antara sampel ke sampel gitu. Ini sampel 1, sampel 2, ini namanya TS. Ini periodenya. Jadi kalau mau tahu periodenya berapa, ya tinggal dalam satu ini deh. Berarti kita tahu ini 0,01 ya. 0,01 atau dalam satu periode ada 6 sampel dibagi 6. Ini periodenya. Berarti 0,01 per 3 detik. Itu periode sinyal XN dalam satuan detik. Kalau milisecond berarti 1/3 milisecond. Itu yang C. Terus yang D, bila diinginkan hasil cacahan yang periode serta menunjukkan amplitudo sinyal asli yang bernilai 3, berapakah frekuensi pencacahan yang Anda rekomendasikan? Kalau aku, saranku, kan kita tahu punya F maksimal ya. F maksimal. Nah, di sini kan F maksimalnya berapa? Kan ini ya, ini kan periodenya nih. Berarti F maksimalnya 3 per 0,01. Berarti 300 ya. 300. Bener nggak? Bener. 300 Hz. Kan dibalik ya. Fs sama dengan ini seperti S. Nah, agar tidak terjadi aliasing, berarti kan kalian Fn-nya harus 2 kali 300 kan? Ini boleh. Jadi kayak gini nih. Berarti bisa frekuensi pencacahannya 2 kali. Cuma mungkin kalian bisa ngomong, aku merekomendasikannya frekuensi samplingnya misal 10 kali dari 300. Jadi kalau 10 kali kan jatuhnya lebih banyak ya. Jadi pencacahannya lebih kecil-kecil lagi. Itu lebih memudahkan kita dalam merekonstruksi nantinya. Kayak gitu. Itu yang nomor 1 dan 2. Nomor 3, mau chat? Nomor 3. Sebelumnya ada pertanyaan nggak di nomor 1 sama 2? Aman nggak? Ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aman ya. Lanjut Ceta Mangga nomor 3. Aku share Zah. Close. Boleh. Bentar. Salah. Lupa. Sini aja deh. Oke, lanjut ke nomor 3. Ini paling aku kasih apa ya? Omongin aja ya. Bingung juga mau nulis apa karena gitu doang sebenarnya. Jadi yang kita punya sinyal ada 2, ada sinyal kosinus ini 5 cos 600 pt ditambah 8 cos 1800 pt. Terus ya udah, yang A kita diminta buat nentuin apakah kalau sinyal dicaca dengan frekuensi 1000 Hz akan terjadi aliasing, dan kalau iya kita tentukan berapa frekuensi sinyal yang akan teralias. Ini tinggal kalian cari aja ya frekuensi aliasingnya tuh di berapa. Salah, kita cek dulu frekuensi maksimumnya tuh berarti kan 1800 pi per 2 pi sama dengan 900 Hz. Aku tulis deh, ntar aku pindahin. Gak enak juga kayak gini.
Jadi buat yang A ini kita tinggal cari aja si frekuensi maksimumnya kan berarti dari yang ini ya. Karena pasti lebih besar daripada yang 600 pt kan. Kita tahu max-nya sama dengan 900 pt. 900 pi berarti kan kita dapat frekuensinya tinggal dibagi 2 pi aja. 900 Hz. Dan untuk dapat frekuensi yang akan jadi aliasing, balik lagi aja ke si teorem Nyquist tadi yang Fs lebih dari 2 Fmax, kita dapatkan si Fs sampling yang minimal itu berapa, dan ternyata 2 kalinya frekuensi maksimum itu kan 1800 Hz, dan dia lebih besar daripada frekuensi cacah 1000 Hz. Berarti kan kalau misalnya kita pakai segini, berarti akan pasti terjadi aliasing. Dan karena jawabannya iya, berarti ya tadi frekuensi yang teraliasingnya tuh di kurang dari segitu. Pokoknya segitulah di nilai ini, kurang dari ini. Terus balik ke yang B, kita tentukan sinyal analog XA2T yang direkonstruksi dari sinyal cacahan serta memuat sinyal teralias. Ini ya udah, tinggal kalian cari sinyal cacahannya berapa, apa fungsinya. Nanti kalian cari si sinyal rekonstruksinya juga kali ya, pakai si teorem Shannon itu kayaknya. Terus dapat deh sinyalnya. Sinyal analog ya, karena dimintanya sinyal analog bukan sinyal yang di sekitar cacahan. Terus lanjut ke yang C, dia diminta nentuin resolusi kuantisasi sinyal atau si delta. Dan kita punya level tegangannya itu 256. Berarti kita tahu kita punya L sama dengan 256. Yang kita cari itu delta. Sedangkan kita kalau dari PPT itu kalau nggak salah rumusnya ini ya. Delta sama dengan FSR per L-1. Nanti kita dapat delta dari sini. Tapi kan kita harus tahu FSR itu berapa. Dan kalau nggak salah juga si rumusnya itu di PPT itu ada juga di slide yang sama gitu. Si FSR itu dilihat dari amplitudo sinyal. Kalau nggak salah FSR sama dengan 2 kali amplitudo. Ntar kan tinggal masukin aja di amplitudo ini. Sebenarnya aku bingung juga sih masukin yang mana. Tapi kayaknya yang maksimum aja. Atau ditambahin aja. Ntar dapat deh delta berapa. Aman. Terus yang D ada signal to quantization noise ratio dari sinyal tersebut. Kita tinggal masukin aja ke rumus SKNR-nya. Ada di PPT juga. Itu kayak tinggal masukin aja ke rumusnya. Kalau kita tahu deltanya berapa, kita tahu level kuantitasnya berapa, kita bisa cari bitnya berapa. Nanti bisa masuk ke SKNR. Karena signal to noise ratio, berarti ya makin kecil noise-nya, pasti SKNR lebih gede, artinya makin bagus sinyalnya. Jadi kalau kalian dapat SKNR gede, nggak usah kaget. Gitu kali ya, nomor 3. Nomor 4, konvolusi. Udah dijelasin tadi ya, tinggal dikerjain aja. Nomor 5 juga konvolusi. Ini kayak tinggal kalian ubah ke Z. Ini kan UN sama 1/4 pangkat N kali UN. Nanti kita dapat XZ sama HZ. Nanti kita dapat hasilnya, ya udah. Gini aja. Beres. Ini tinggal pakai tabel aja sama yang kanan ya nguli dikit lah, nggak apa-apa. Terus ini yang nomor 6 yang tadi ditanyain. Tadi udah aku jelasin kan pakai yang pembagian langsung aja. Harusnya gitu aja nggak apa sih. Karena respons impuls tinggal dikali 1, ntar tinggal transform balik. Kalau misalkan mau pakai cara yang lebih ribet dikit, ya bisa kalian ubah ke bentuk apa nanti sesuai tabel. Dan yang nomor 7 gimana Zah? Pakai yang integral ya? Iya. Kayak Fourier transform biasa sih, teman-teman. Coba Iya, kali. langsung biasa. Kita coba dulu deh. Bentar, aku close dulu. Mana ya? Di sini.
Ini kan bilang tunjukkan bahwa fungsi transform Fourier diskrit ini itu hasilnya ini kan ya. Ya udah kita transformasiin aja. Berarti xn di apa? Di sini kan udah ada ya cheat sheet-nya. Kalau kita mau transformasikan balik itu rumusnya 1/2 pi integral dari min ta hingga misal sampai ta hingga terus x omega dikali e pangkat j omega k. Oh ini apa? Ini n, berarti omega n. Omega n. Nanti ini dimasukin aja 1, berarti untuk omega lebih kecil daripada omega c. Misal kalau kita ambilnya, ini kan berarti gini ya bentuknya guys. Kalau di diagram frekuensinya. Berarti dia sebelum omega c, ini misal omega c, ini terus, ini bakal 1 terus gitu ya, bakal 1 terus. Terus nyampe sini dia bakal 0 gitu. Bakal 0, kayak gini bentuknya. Nah, bentuk si xn-nya gimana? Bentuk si xn-nya berarti kita masukin, misal di sini diambilnya min omega c gitu ya. Jadi gini. Min omega c sampai omega c. Terus ini 1. E pangkat j omega n. D omega ya. Kalau kita transformasikan balik ke bentuk xn, itu d omega. Kalau kita transformasikan ke bentuk frekuensi, itu dt. Nah, ini kenapa miring-miring ya? Ya udah di 1/2 pi integral min omega c sampai omega c 1 berarti e j omega n d omega. Ayo kita integralin aja. Xn berarti 1/2 pi terus diintegralin berarti ini nggak ada 2. Seper jn ya, seper jn terus dikali e pangkat j omega n, ini dari min omega c sampai omega n. Terus dimasukin aja berarti 1/2 pi. Ini jn gitu ya. Terus e min j omega cn dikurangi kebalik ya. Ini kan ini. Kenapa min? Ini nggak ada min. Berarti ini e min j omega cn gitu. Nah, ini tuh mirip kalau kita lihat formula Euler. Mana teh ya formula Euler? Iya. Nah, ini ya sin. Kan sin tuh e pangkat ix min ix per 2i gitu. Ini mirip di sini. Jadi kalau ini kita bilang, aduh, 2J gitu ya. Ini kita keluarin 1/Pn. Mana nih? Udah itu udah ketemu jawabannya. Iya, tahu kan ya? Ini berarti kok nggak bisa ini berarti EJ omega Cn min E min J omega Cn. Yang ini berarti sin omega Cn gitu. Yang per 2, kok 2-nya ada sih? Pn. Per Pn. Itu yang untuk Tidak sama N, bukan sama dengan 0. Terus nanti dimasukin lagi untuk yang 0. N sama dengan 0 nih, masukin lagi nilainya. Berarti kalau N sama dengan 0, berarti kan nanti Xn-nya
1/2 pi. Terus integral min ini lagi ya. Terus kita masukin nih 0 dikali EJ omega N D omega. Berarti 0 kali 0, 0 kali 0, 0 dong. Bentar. Ini 0, sisanya D omega. Ini kan gini. Bisa nggak ya? Bentar, ada yang salah dia. Harus pakai, oh iya benar, harus pakai limit si Bambang. Maaf ya. Ini pakai limit guys. Karena 0. Jadi di limit dulu. Jadi xn 1/2 pi gitu ya. Ini bener nggak sih? Limit, terus n mendekati 0. Terus integral min c omega c. Gimana sih? Lupa pakai limit. Ya pokoknya gitu lah ya guys. Terus dimasukin 0 n e min enggak j omega n d omega gitu. Untuk n mendekati 0. Kayak gitu. Terus nanti kalian bakal ketemu nilai ini. Kayak gitu kayaknya ya. Kalau nggak salah. Ada yang udah belum? Nomor 7. Apa limitnya di dalam ya? Limitnya di dalam atau di luar sih? Bisa pakai fungsi yang awal Kak, yang 1/2 pi EJ omega N. Bentar. E pangkat J omega N dikurangi EJ omega N per 2J. Terus nanti di limit untuk N sama dengan 0 gitu ya? Oh. Oke, oke. Oke. Berarti nanti pakai yang ini, cuma nanti xn-nya limit n dekati 0. Yang ini. Gitu ya? Ntar deh. Oh, Catur tuh nge-direct message ke aku. Kenapa nggak ngomong langsung ke temen-temen si kocak Catur? Biar temen kamu tahu semua, Tur. Ini kan kita belajar bareng, kocak. Gak apa-apa, Kak. Jadi nanti untuk yang cari ini ya, guys. Untuk yang cari apa? Yang N sama dengan 0, itu pakai yang ini. Ini kan udah diturunkan nih, sampai EJ omega N min E min J omega N per 2J. Nah, dikali 1/pi N. Nah, untuk X sama dengan 0, berarti limit N mendekati 0, nanti hasilnya ini. Kayak gitu. Omega C per pi. Itu dasar catur. Nanti kalau mau lihat lengkapnya, lihat PR catur aja, guys. By the way, aku mau charger dulu. Meninggal nanti laptopku. Ih, ketahuan catur udah selesai. Oke, gitu aja sih dari aku. Aku nge-spill apa? Oh, nge-spill catur udah kelar. Iya enggak? Ada yang salah. Udah maaf catur.
Oke, gitu aja sih dari aku. Karena udah 2137, mungkin ada pertanyaan nggak dari teman-teman buat aku dan Ceta? Kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman khususnya kan 02 ya, dikerjain aja semua PR-nya. Jangan sampai ada PR yang kalian belum kerjain ya, dari PR 1 sampai PR 4. Terus untuk K01, saran aku minta PR K02 ya. Entah itu sudah dikerjakan atau belum. Berbaik-baiklah kalian walaupun beda kelas, karena soalnya sama banget. Nanti K02 akan sangat membutuhkan K01 tuh kayaknya ya, untuk setelah UTS gitu. Karena kan kayaknya yang bakal ngebahas, bukan, ngebuat soalnya tuh Pak Endra. Jadi kalian bantu satu sama lain lah. Iya deh. Harmoni, harmoni. Soal filter kalau dari gue sih kayak gimana ya bentuknya? Gimana? Enggak. PR1 online course, PR2 ngoding. Oh, ada ngodingnya juga. Ya udah. PR3 apa PR3? Ketiga tuh transformasi Z bukan ya? Oh, transformasi Z. Nah, itu bisa di-share juga ke orang Mm. biar ada tahu cara mentransformasi Z. Pak Anda tuh nggak ada PR sama sekali. Sama sekali nggak ada. Nggak ada kayak. Bukan Pak Endra, Pak Eko. Pak Endra tahu. Pak Eko tuh cuma Oh iya. masuk 2 kali. Oh. Pak Endra tuh dulu ngasih banyak PR ke kita, ngoding bahkan. Dan membuat 3 syarat masing coding. Oh, laprak. itu PR kita yang abis UTS tahu 3 syarat masing coding, inget nggak deh? Udah itu aja Oh itu. iya, bener, bener, bener. Yang disuruh diulang 2 kali itu. Ya, Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa guys, semangat untuk kanal 1 dan kanal 2. Kalau gak ada pertanyaan, nanti mungkin ini bakal dibagiin. Enggak sih, kayaknya nih karena jelek banget. Ini kalian gak butuh kan ya? bagian aja Bentar. deh nggak apa. Masukin ke Word yang kemarin aja di screenshot. Oke, ini aku save aja deh. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja ya. Sampai nggak tahu sih kapan. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini sih. Jangan besok. Besok kalian UTS. Jangan lupa buat cheat sheet ya guys. Bermanfaat banget. Penuhi cheat sheet-nya selengkap mungkin. Kayak mungkin rumus atau tabel-tabel yang kalian nggak ingat, tulis aja. Karena cheat sheet-nya kalian lumayan loh, 4. Banyak banget daripada kita ya, Chat. Kalau gitu mungkin dicukupin aja teman-teman kalau nggak ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau misal mau